Perasaan sedih, duka lara tak terperikan sedang dirasakan musisi Angger Dimas. Bagaimana tidak, anak sematawayangnya Dante, buah pernikahannya dengan mantan istrinya Tamara Tiasmara, kini telah tiada. Dante dinyatakan tewas setelah nyawanya tak tertolong akibat perbuatan sadis yang dilakukan kekasih mantan istrinya Yuda Arfandi pada 27 Januari 2024 belum lama ini. Sebagai seorang ayah, Angger Dimas begitu terpukul mendengar kabar buruk itu. Kini ia hanya berserah menyerahkan semuanya pada pihak berwajib dan berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan ketika disinggung mengenai kebersamaannya bersama sang putra, Angger mengungkapkan jika dirinya sesekali menghabiskan waktu bersama Dante di studio musik, lantaran sang anak mempunyai cita-cita menjadi seorang musisi. Namun Tuhan berkehendak lain, belum sempat melihat buah hatinya meraih impiannya, sang anak telah pergi melepas mimpinya untuk selamanya. Yang pasti sih kita sering nge-jamming bareng, main gitar aja di studio gitu sih. Karena dia pengen sekali jadi musisi. Saya juga sering apa yang dia mau, drum, bass segala macam saya. Terus dia juga suka ikut saya bikin lagu. Cita-citanya dia apa sih, mungkin ada aja? Gitaris. Karena dia suka banget lagu Bohemian Rhapsody. Saya nggak pernah minta Dante untuk menjadi orang kaya atau orang besar. Saya hanya minta Dante, jika masih ada Bapak, pengen kamu jadi orang berguna. Untuk perasaan mental mungkin nggak akan ada yang bisa membayar itu. Cuman kalau kita hidup di negara hukum, semuanya berdasarkan hukum, harus berdasarkan fakta. Dan maaf teman-teman, saya baru bisa nongol di depan teman-teman sekarang. Dari kemarin saya langsung bablas karena saya nggak mau gini. Saya diajarkan sama saya, jangan ada prasangka buruk. Perasaannya pertama yang pasti mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang sudah bekerja dari pagi sampai pagi lagi, sama teman-teman juga media yang sudah support selama ini. Ada unsur kesengajaan nggak sih kalau menurut atau memang yang ke Angger? Silakan nanti ada lagi masih proses penyidikan terhadap si siapa namanya saya lupa. Iyalah bukan nama siapa itu. Biarkan yang berbicara itu barang bukti semua dan penyidik. Di sini kapasitas saya masih sebagai saksi. Ya. Ada rasa penyesalan nggak sih harusnya kalau mungkin itu udah qadar Allah ya. Serius itu udah semua udah dari Allah. Jadi kita cuman bisa sekarang melepaskan aja, mengikhlaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf Pak, gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat gitu. Dan kita masih akan terus telusuri lah. Anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang. Tolong bilang sama sih. Apa itu? Dia itu baru bisa sih. Baru bisa renang tapi sudah biasa renang. Sudah biasa di air. Udah bolak-balik ya renangnya ya. Saya nggak pernah, pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya. Itu di kawasan Bona Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Saya tidak mau menjawab yang berhubungan dengan ibunya. Itu nanti tanya aja ke pihak ibunya. Kalau saya pertama kali melihat anak saya langsung saya pegang mukanya, saya cium bibirnya, udah itu aja. Itu saat di mana? Di Premier Jatinegara. Oh, itu saat udah dalam posisi meninggal. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di
cumi, visit di cumi-cumi.com. Sama seperti Angel Dimas, sebagai seorang ibu, Tamara Tiasmara juga menyimpan kenangan manis bersama Dante. Sosok Dante yang periang, lucu dan menggemaskan kini telah berpulang. Tamara sedikit pun tidak menyangka jika anak lelakinya itu meninggal di tangan orang yang ia percaya selama ini. Jika diingat lagi kenangan bersama anaknya, Tamara selalu teringat jika putranya itu hobi menggambar. Dan belakangan Dante gemar menggambar bendera dan anak-anak Palestina. Seperti diketahui, dunia sedang berkabung atas apa yang menimpa rakyat Palestina atas kekejaman tentara Israel. Dari situlah Tamara menaruh kekaguman pada putra tercintanya yang mempunyai sikap solidaritas meski usianya masih anak-anak. Kenangan manis itulah yang begitu membekas di hati dan pikiran Tamara sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya. Maka seperti inilah sosok Dante di mata Tamara yang tidak banyak diketahui orang. Merasa kehilangan banget, teman-teman aku semua juga ngerasain gimana deketnya sama Dante. Itu anaknya gimana ya, yang lembut gitu. Anaknya tuh yang touchy, sama orang tuh peluk, maunya dipeluk kayak gitu. Yang banget, makanya pas tahu dia lemes nih, kenapa sih gitu. Sampai sekolah kan kadang aku yang maksa harus sekolah ya, harus sekolah gitu, aku nggak boleh males. Ini terakhir itu hari Jumat, aku nanya, kayak nanya gini, kamu sekolah nggak usah sekolah juga nggak apa-apa, sampai aku gituin hari Jumatnya. Karena lagi lemes lesu gitu. Mau sekolah, pulang sekolah yang biasanya main Roblox sama teman-temannya gitu. Ini tidur banget kan. Pas dia nggak ada, aku langsung mikir, langsung nyambung. Oh, pantesan ya gitu. Dia tuh anaknya kan ceria banget. Tahu kan banget, kan deket Ceriwis banget. Ngomong. Tapi belakangan diem dia. Belakangan ini tuh kayak nggak ada semangatnya sampai aku nyuruh bapaknya bawa ke dokter. Itu Dante sakit. Kenapa nih? Dokternya nggak apa-apa. Gitu, bosnya nggak kenapa-napa. Memang sebelumnya pas ulang tahun tuh habis demam. Tapi udah sembuh, badannya udah nggak pilek, udah nggak batuk, udah sembuh. Tapi lemes sampai dia tuh anak sekarang suka main Roblox ya, tahu nggak? Roblox ya. Yang main di handphone itu biasanya tuh aku marah-marahin karena keseringan main handphone. Ini 3 hari handphone yang lagi pegang. Cuma mau tidur gambar, tidur nggak gambar gitu. Ini gambar tuh Palestina, anak-anak kecil. Iya. Tuh gambarnya banyak banget ya dikumpulin. Tuh apa? Udah bareng-bareng sama anak Iya, Palestina udah sekarang. anak Palestina mah. Ada benderanya di gambar itu, semuanya masih aku simpan gambarnya. Cuma gambar tidur gitu aja. Di gambar cuma ini kok tumben ya yang digambar tuh anak-anak Palestina. Jadi aku baru kepikiran gitu maksudnya. Baru nyambung lah di situ. Itu mungkin itunya dia kali pesannya. Sebelumnya paling bendera-bendera doang. Oh enggak, yang anak kecil. Ini anak-anak kecil di bawahnya. Terus dia Jumatan, dia rajin Jumatan kan sama om aku di sini. Jumatan bilang, nanti pengen ini deh om nyumbangin buat anak Palestina, katanya gitu. Gak tahu. Udah bareng sama anak Palestina. Kayaknya mungkin ketemu dia soalnya. Iya. Sampai apa kan nggak tadi yang gitu lagu Palestina gitu, dia ngomonginnya Palestina terus. Koin, dia ngumpulin koin. Ini mah nanti buat apa? Buat anak Palestina, buat sumbangin di sana, kasihan katanya gitu. Kita nggak usah bawa ke bisnis lah. Semua itu udah takdir Allah. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Oke, semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang Kak Sandy yang tahu, Mbak Dian yang tahu, Kak Kris yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai akhir. Gitu ya, nggak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun.